Pupuk hayati pertama di Indonesia menggunakan teknologi Jepang akan dikembangkan di Nusa Tenggara Barat. Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB terus berupaya membangun kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengembangan riset dan inovasi yang bisa diterapkan oleh masyarakat. Salah satunya yaitu BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB akan bekerja sama dalam pengembangan pupuk hayati pertama di Indonesia menggunakan teknologi Jepang. Haji Wirawan Ahmad selaku Kepala BRIDA NTB mengatakan perusahaan yang akan bermitra dalam pengembangan pupuk hayati tersebut adalah PT Kibo Agri Jaya. Nantinya pupuk hayati yang berteknologi tinggi ini adalah upaya untuk memaksimalkan kinerja mikroba-mikroba terbaik agar kesuburan tanah meningkat dan hasil panen petani bisa maksimal. Mereka akan menjadi tenan atau penyewa dan akan membuka pabrik di lahan milik BRIDA NTB, dan BRIDA NTB akan mendukung dari sisi layanan dan termasuk penyediaan tempat usaha, ucap Haji Wirawan Ahmad. Selanjutnya ia mengatakan, perusahaan tersebut akan melakukan aktivitas usaha di lahan yang dikelola BRIDA NTB selama 2 tahun secara cuma-cuma. Setelah itu, mereka boleh memilih akan melanjutkan usahanya di lahan tersebut atau di luar kawasan. Hal ini sangat potensial karena usahanya kan termasuk yang bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang ada di NTB yaitu pupuk hayati, katanya. Pertemuannya dengan PT Kibo Agri Jaya telah dilaksanakan Kamis, tanggal 20 Januari tahun 2022 di kantor BRIDA NTB dan menghasilkan kesepahaman kerjasama yang saling menguntungkan. Masalah pupuk ini memang sangat urgen, terlebih NTB merupakan daerah pertanian yang bentangan lahan pertaniannya sangat luas, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Industri produksi pupuk hayati ini di NTB akan memberikan manfaat besar untuk sektor pertanian dan para petani di NTB, ucap Haji Wirawan kepada Suara NTB. Secara teknis, keunggulan dari pupuk hayati ini nantinya tidak hanya dapat meningkatkan kesuburan dan nutrisi tanah pada lahan pertanian, namun juga dapat meningkatkan hasil produksi atau panen antara 50 hingga 70%. Karena pupuk tersebut dapat merangsang pertumbuhan akar tanaman dengan unsur hara yang meningkat, pupuk ini juga mengandung enzim tumbuh dan bakteri khusus yang dapat meningkatkan pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan tanaman agar maksimal. Hadirnya pupuk hayati ini akan meringankan atau mengurangi biaya pemupukan dengan menghemat penggunaan pupuk kimia. Adanya kolaborasi BRIDA NTB dan PT Kibo Agri Jaya, maka NTB siap panen hasil pertanian dengan pupuk hayati, serta menjadi suplai pupuk yang tidak hanya untuk NTB, tapi juga untuk Pulau Jawa dan daerah lainnya, terang Haji Wirawan. Jika ada usaha yang ingin dikembangkan oleh seorang investor, BRIDA NTB akan memfasilitasi pengembangan usahanya, layanan teknologinya, pemasarannya, peralatannya, bahkan tempat usahanya akan dibantu. Itulah tujuan adanya BRIDA, menyediakan kawasan inkubasi kepada startup serta perusahaan yang sudah mapan, tutupnya. Saya pribadi sebagai bagian dari masyarakat NTB, turut berbahagia dengan adanya produksi pupuk hayati ini, dan besar harapan saya dapat diterima kehadirannya dengan baik oleh para petani.